Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keluarga muslim, program 60 menit hadir lagi di hadapan Anda. Di kesempatan kali ini seperti biasa ya, saya selalu bagikan informasi untuk Anda bahwa program 60 menit ini kami menghadirkan narasumber yang siap berbagi ilmu, pengalaman, inspirasi untuk kita semua pastinya. Nah, untuk program 60 menit kali ini kira-kira siapa yang menjadi narasumber kita? Sebelum kita sapa dan kita mulai, sahabat keluarga muslim, saya ingatkan kepada Anda bisa menyaksikan program 60 menit serta program-program Salam TV lainnya dari satelit Telkom Merah Putih atau dari TV berlangganan My Republic Channel 285. Serta dengan mudah bisa juga menyaksikan semua program Salam TV dari handphone Android Anda. Caranya Anda silakan install aplikasi Salam TV dari Google Play Store. Nah, sahabat keluarga muslim dimanapun Anda berada, saya juga meminta kepada Anda untuk menjadi donatur Salam Televisi ya, dengan cara menginfakkan berapapun besar nilai infak yang Anda bagikan. Ini sangat bermanfaat untuk kami supaya kami tetap bisa bertahan, kemudian kami juga tetap produktif dalam menyiapkan program-program yang bermanfaat untuk Anda. Silakan transfer infak terbaik Anda ke nomor rekening Salam TV Peduli. Nah, sudah tidak sabar siapa yang menjadi narasumber kita di kesempatan kali ini. Sudah ada di samping saya dan saya ini ada di tempat beliau, usaha yang beliau dirikan ya. Nah, ada Bang Heru yang beberapa waktu lalu kita juga sempat ngobrol ya terkait dengan donor darah. Assalamualaikum Bang Heru. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Sehat ya Bang ya, itu dulu yang penting ya Bang ya, untuk saat situasi sekarang ini. Betul. Baik sahabat keluarga muslim, tema kita kali ini seputar usaha kuliner yang sudah lama tidak kita bahas ya. Kita dulu mungkin masih ingat beberapa waktu yang lalu kita pernah belajar usaha kuliner tentang jenis sushi yang dijual murah gitu. Kemudian juga dulu pernah bahas tentang olahan roti kekinian. Nah sekarang ini ada yang juga cukup menarik dan sudah cukup populer juga di Medan Bang ya, oseng-oseng mercon. Itu oseng-oseng mercon apa sih Bang sebenarnya? Jadi istilahnya oseng itu kayak ditumis ya. Cuma memang biasa itu orang Jawa ya melakukan oseng. Kalau mercon sendiri berarti pedas. Jadi lauknya ditumis dengan rasa yang pedas, sambal pedas ya. Oke, makanya merconnya itu pedas betul, gitu ya, meletup gitu ya. Oke, Bang, kenapa ya orang Medan tuh kayaknya suka banget sama makanan yang pedas? Ya. Abang pernah nggak survei gitu? Belum pernah sih, cuma memang kalau saya sendiri sebetulnya asalnya dari luar Medan. Cuma memang istri yang orang Medan. Nah itu memang karakter orang Sumatera katanya suka pedas ya kan. Tapi belakangan ini mereka sudah mencoba oseng, ternyata ada juga yang menyerah karena ya? Pedasnya ya. Tapi belakangan juga ada yang suka. Oke. Nah, pedas kemudian ada level-levelnya gitu ya. Sekarang ini trennya seperti itu. Apakah oseng-oseng mercon ini pakai sistem yang seperti itu juga? Kalau level sebetulnya nggak ada, cuma ada permintaan request aja kalau misalnya ada pembeli yang minta istilahnya tidak pedasnya dikurangin seperti itu. Kalau kami sendiri sebetulnya nggak ada levelnya. Tapi kalau memang minta tidak pedas bisa dibuat seperti itu. Jadi hanya pedas dan tidak pedas gitu ya, nggak perlu level 1, level 2, level 3 gitu ya. Betul. Oke, Bang, kenapa memilih jualan oseng-oseng mercon? Pertama sih itu cerita berawal dari istri. Dulu waktu masih calon istri ya. Nah, dia sama kawan-kawannya berkunjung ke Jogja waktu itu. Entah mana tersangkut suatu masakan kaki lima namanya oseng mercon Bu Narti itu awalnya itu. Di situ pas pulang terinspirasi lah cerita-cerita gimana kalau kita coba buat masakan oseng mercon. Cuma karena Jogja itu pasti kan beda rasa ya. Jogja lebih ke arah manis. Pedasnya pun beda lah. Jadi kita coba membuat cita rasa Sumatera kayak gitu. Jadilah
sambal oseng mercon. Berarti yang melakukan produksi masak gitu itu abang langsung? Iya, pertama-tama seperti itu awalnya. Oke, berarti memang bisa langsung masak abang ya? Ya, bisa lah. Punya kalian masak Bisa lah. sebelumnya ya gitu ya? Oke. Oke, ini Hobi aja, Pak. luar biasa, dari hobi bisa menghasilkan sekarang dan jadi usaha gitu Iya, ya bang ya, karena memang seperti itu harusnya ya. Heeh. Baik, sebelum banyak nih kita bicara soal oseng-oseng mercon. Oseng-oseng mercon ini adaptasi dari olahan yang populer di Jawa, di Iya, di Jogja. Jogja. Disesuaikan dengan lidah yang ada di Sumatera, di Medan khususnya. Isinya apa sih bang oseng-oseng mercon itu? Selain sambal oseng sendiri, memang yang cita rasanya khas. Itu lauk-lauk yang ada tuh macam-macam, ada yang seafood seperti kerang, cumi, terus ikannya di sini ada lele sama nila, karena ikan laut juga jarang sempat dulu coba. Terus olahan ada telur juga, yang pasti yang jadi ciri khas juga ayam, jadi oseng Oke. mercon ayam. Jadi oseng merconnya itu nama sambelnya. Iya, sambal oseng mercon. Bukan satu menu misalnya udang oseng mercon gitu. Berarti udang pakai sambal oseng Iya, mercon tadi. ditumis sambal itu. Oh, bedanya dengan sambal-sambal yang lain, misal sambal geprek, sambal terasi itu apa? Mungkin kalau mereka sambalnya terpisah ya, karena kami juga ada jual ayam penyet yang memang tidak suka pedas. Kita buat ayam penyet yang memang sambalnya tidak pedas, memang sambal belacan. Nah itu terpisah, sama geprek juga begitu, terpisah ya kan. Kalau oseng memang dia harus ditumis dulu dengan sambalnya, langsung di situ. Jadi Oke. penyajiannya biasanya misalnya satu porsi nasi, sisanya adalah lauknya dengan sambal Lauknya. itu langsung. Sambalnya langsung sambal Iya, oseng mercon tadi iya, ya. Berarti betul. bahan utamanya cabai apa tuh? Kami menggunakan kalau di sini, kalau istilah Indonesia kurang tahu, cuma kami bilang cabai bencong. Cabai Ya. caplak bukan? Bukan. Bukan ya? Ya, nah itu salah satunya kenapa kami milih cabai bencong, karena itu memang cabai khasnya Sumatera Utara ya, gampang. Oke. Dibandingkan caplak, banyak kan ah. masih istilahnya kita minta kiriman dari Jawa ya, mulai Jawa. Harganya pun lebih tinggi gitu. Harganya lebih mahal, Dan ternyata ya. juga pedas bencong itu. Dengan eksperimen yang luar biasa dulu dilakukan. Oke, Alhamdulillah oke. ketemu gitu. Ketemu ya. Oh, berarti melewati proses eksperimen Iya, juga. karena yang merasakan masakan itu bukan saya. Saya cuma diceritain sama istri, lagi situlah cari bereksperimen sendiri ya. Itu gimana bang prosesnya? Karena gini, banyak kan dari cerita-cerita orang yang menginspirasi ketika dia memulai usahanya itu melewati proses yang cukup panjang gitu ya. Dari eksperimen, Iya. mencari bahan baku. Nah, abang bisa cerita nggak soal pengalaman itu? Sebetulnya mungkin karena faktor terdesak juga ya mungkin. Pada waktu itu saya keluar dari pekerjaan ya kan, keluar juga dari yayasan sosial, cobalah mengikuti sunnah ya, berdagang, mencoba seperti itu. Cuma kita kalau ngikutin yang lain kan kayaknya kurang mantep kan. Kita coba menjadi Sesuatu yang baru. Ya sesuatu yang baru gitu loh. Jadi kita coba dengan osengnya, sambal oseng mercon itu dicoba. Nah, karena yang punya pengalaman dan istri, jadi saya hanya mendengar cerita ya kan gitu. Kebetulan mungkin salah satu yang bisa menyebabkan saya bisa melakukan kayak menganalisa itu mungkin karena memang background pendidikannya adalah analisa dulu, analisa kimia kan dulu. Jadi bisa lah ya mungkin seperti ini, oh kayak gini-gini, coba cari dengan beberapa macam percobaan ya terakhir yang menjadi pencicipnya ya istri sendiri ya kan. Nah, alhamdulillah cocok ini ya, sudah ketemulah sambal oseng mercon. Oke. Ya, saya paling suka bang kalau misalkan mendengar cerita kisah hidup seseorang itu dari perjuangannya, perjalanannya sampai akhirnya bisa menjadi sukses gitu kan. Bahkan minimal bisa langsung berjalan usahanya gitu ya. Tadi abang sudah melewati cerita bahwa abang awalnya memutuskan keluar dari pekerjaan, kemudian ada beberapa kerjaan juga yang abang nggak lanjutkan, akhirnya fokus ke berjualan. Prosesnya itu kan pasti panjang ya bang. Panjang. Dan orang luar di Itu. sana juga mungkin pernah mengalami hal-hal yang sama seperti abang, dan kira-kira bisa menginspirasi dari abang nanti ceritanya bagaimana abang melewati proses itu semua sampai bisa fight sekarang ini dengan oseng-oseng merconnya. Tapi setelah jeda sahabat Korea Muslim, kita akan sama-sama mendengarkan cerita inspirasinya tetap di program 60 menit, kami segera kembali.
Ya, kita kembali lagi di program 60 menit sahabat keluarga muslim, masih bersama Bang Wahyu yang menjadi Bang Heru, sorry ya Bang, yang menjadi narasumber kita di kesempatan kali ini. Bang, Abang kan aktivis di bidang komunitas atau di komunitas kesehatan, iya juga gitu ya. Sekarang juga berdagang, iya juga. Ini Masya Allah loh Bang, bagi waktunya kira-kira gimana tuh Bang? Ya itulah kelebihannya menjadi seorang pedagang ya kan. Waktunya banyak Bisa diatur. ngatur sendiri Iya, ya. betul, betul. Oke. Dan alhamdulillahnya sekarang juga kita dibantu oleh adik-adik yang membantu proses alur Produksi penjualan ya, penjualan. produksi segala macam. Jadi sudah bisa ditinggal seperti itu. Jadi untuk kegiatan kita itu alhamdulillah bisa lah diatur gitu loh. Oke, sudah berapa lama Bang ini Osang Merchant? Awal berdiri tahun 2014. 2014. Dengan berbagai macam tempat sebelum akhirnya menetap di sini Berpindah ya, pindah-pindah ya. ke sana kemari gitu Ya, ya. berawal dulu di daerah Dr. Mansur dulu itu. Tapi memang belum fokus ke oseng. Masih lagi gaung-gaungnya ayam penyet pada waktu itu ya kan. Nah, itu mulai di situ. Terakhir pas sudah di daerah Tanjung Sari lah baru itu mulai memainkan oseng di situ. Oke. Dari 2014 kurang lebih sampai sekarang ini 7 tahun ya Bang. Iya. Bisa fight di bidang usaha dan akhirnya menemukan karakternya yaitu jualan oseng-oseng mercon. Tentu banyak sekali rintangan Bang. Mungkin bisa Abang ceritakan ke sahabat keluarga muslim dan menjadi inspirasi bagaimana bisa fight 7 tahun dan bisa konsisten. Ya namanya berdagang pasti ada mengalami pasang surut ya kan. Dan berkali-kali juga ujiannya lah ya. Yaitu ada yang kena tempat usir lah ya, usir di tempat jualan, terus sepi ya, sempat juga dulu buka cabang, terakhir nggak berkembang, sudah macam-macam lah. Cuma sayang juga kalau memang kita niat sudah, sayang kalau nggak ini dipertahankan apapun namanya. Betul. Kita bagaimana caranya tinggal mengelola manajemen yang benar supaya bisa survive. Memang sempat mengalami pasang waktu itu dengan anggota karyawan sampai 6 orang kan. Setelah pandemi jadi 2 orang seperti itu. Jadi selain ya inovasi juga kita mengikuti situasi kondisi sekarang ya berpartner lah dengan ojek-ojek online ya seperti itu gitu juga Bang biar bisa survive dan variasi-variasi menu lah yang lebih kreatif. Bang, bicara situasi sekarang ini kan memang nggak mudah ya Bang ya untuk kita bisa fight dalam hal apapun termasuk berjualan berdagang ini. Betul. Bang, Abang memulai ini dulu seperti apa Bang? Dari modal, ide dan lain-lain sampai akhirnya Abang bisa fight tadi. Abang mulai dari ya pertama-tama modal ya kita juga ada bantuan dari keluarga, ada bantuan juga dari teman, istilahnya pinjam segala macam seperti itu. Kami berusaha sih untuk bagaimana caranya supaya jangan menyentuh ke riba sih. Insya Allah memang berat juga tantangannya luar biasa memang ya seperti itu. Seperempat juga investasi tapi memang akhirnya gagal mungkin karena memang manajemen yang perlu dibaikin ya. Dan ya seperti itulah akhirnya sekarang ya dengan yang ada kita bertahan sambil sedikit-sedikit kita balikan sempat investasi yang agak ya istilahnya manajemen yang salah sedikit-sedikit kita mulai membayar ke investor juga gitu. Jadi selama 7 tahun itu berjalan juga melewati proses dan belajar gitu ya Bang ya. Di mana yang salah bisa diperbaiki gitu ya. Intinya setelah dari dunia kerja kita belajar menjadi mental pedagang. Bagaimana sempat mengalami rugi seperti itu gitu. Dari teman-teman tahun inilah yang menyebabkan kita jadi mentalnya kuat ya. Insya Allah. Bang, jadi 2 tahun belakangan yang kita lewati ini adalah momen yang paling berat ya di pandemi ini. Tentunya pasti berimbas sekali dalam setiap bidang usaha yang kita jalani. Usaha Abang gimana Bang ngadapin 2 tahun ini? Yang strategi yang kami lakukan sih saat ini yang penting bagaimana caranya supaya usaha kita ini bisa survive aja dulu Bang. Nggak memikiri profit atau apa gitu. Dan bagaimana karyawannya ada tuh bisa tetap terus bekerja ya kan. Karena mereka pun pasti juga berimbas ke pendapatan mereka juga ya. Seperti itu. Jadi ya intinya kami berusaha untuk bagaimana supaya ini bisa bertahan aja. Sudah nggak memikir lagi profit segala macam dengan kondisi sekarang. Mudah-mudahan setelah pandemi ini bisa
berlalu ya kembali lagi normal seperti itu. Oke. Nah, kalau kita lihat sahabat keluarga muslim ya, posisi dari jualan oseng-oseng mercon ini tadi disebutkan juga sempat sering berpindah-pindah dan akhirnya menemukan tempat sekarang ini yang menetap itu di salah satu di belakang rumah sakit yang cukup terkenal di Medan ya. Kenapa memilih tempat ini, Bang? Karena cukup jauh dari pemukiman kota, dari kota dan lain-lain. Memang berharapnya mungkin dari pengunjung rumah sakit gitu ya. Salah satunya ada pembelajaran kami sendiri selama proses ya. Ternyata memang kadang-kadang berdagang itu nggak asal berdagang, tapi kita juga harus melihat tempat-tempat strategis. Ya, kebetulan pada waktu itu di sini ada juga memulai karir itu dari mertua sendiri membuka usaha 2 ayam penyet ya. Terus terakhir mungkin mertua lebih fokus untuk ngurus cucu ya, kamilah yang mengambil alih di sini. Karena posisinya juga strategis. Karena rumah sakit Adam Malik ini kan termasuk rumah sakit pelatihan, pendidikan di situ. Mungkin kalau nggak pandemi, insya Allah rame. Iya, seperti itu. Jadi memang faktor-faktor tempat itu pengaruh. Dan di situ kami selama berjalan itu kami belajar di situ. Tidak asal membuat suatu usaha langsung gitu ya kan. Kita harus melihat juga. Kemudian sekarang kan trennya segala sesuatu usaha itu dibarengi dengan sistem manajemen atau sistem penjualan online maksud saya. Nah, bagaimana Abang memanfaatkan peranan platform jualan online itu, Bang? Ya, kita bergabung hampir semua jualan online ya. Kecuali yang sifatnya mungkin karena barang masakan kita bersifat kuliner, masakan yang gampang nggak tahan lama ya. Jadi ya paling beberapa yang sifatnya kita menggunakan jasa transportasi online aja, kayak ojek online segala macam, kita ikutin terus. Cuma memang kondisi di sini karena agak very fair, ya itulah tidak bisa juga terlalu berharap ya kan di situ. Tapi ada beberapa yang memang kuat juga lah di situ untuk transportasinya di rel pinggir gitu, seperti itu. Oke, kalau di situasi sekarang ini Bang, mana yang lebih prepare penjualan langsung seperti offline atau online saat ini? Saat ini sih tetap juga masih bersandar untuk offline sih. Offline ya. Karena untuk manajemen untuk masalah gaji karyawan, sewa tempat itu memang berharap dari situ gitu. Online ini ibaratnya sebagai profit tambahan. Sebagai fasilitas tambahan juga ya untuk orang yang mungkin susah datang kemari, kepengen makan nyoba oseng-oseng online bisa dari online gitu ya. Betul. Baik Bang, ini kita bicara maksudnya untuk bisa sahabat keluarga muslim di rumah mungkin bisa jadi perbandingan gitu ya. Saat situasi sekarang ini mungkin Abang kalau misalkan nih pendapatan kemudian dengan modal itu seperti apa Bang saat sekarang ini? Mungkin juga bisa jadi ilmu untuk sahabat keluarga muslim di rumah. Karena memang keadaan seperti ini memang pendapatan pasti akan jauh berbeda dengan sebelum pandemi. Ya akhirnya kita berusaha untuk memutar apa yang ada, dana yang ada seperti itu ya kan. Sama seperti mungkin penggajian karyawan juga terakhir mungkin karena memang kondisi seperti beberapa karyawan yang akhirnya memaklumi dengan turunnya gaji mereka, yang penting mereka tetap bekerja karena mereka melihat juga situasi kan. Dan daripada mungkin tidak bekerja seperti apa, mereka bertahan. Sama itu juga yang kita berikan penjelasan seperti itu. Ditambah lagi kadang-kadang masalah modal, yaitu kembali lagi cara mengakalin aja sih Bang gitu. Jadi kita sudah nggak bisa, mungkin kalau dulu bisa menyetok bahan baku, sekarang istilahnya mengikuti putaran-putaran yang ada aja lah istilahnya itu dari warung kami seperti ini. Ya jadi bisa bertahan aja sebenarnya pada saat sekarang ini sudah luar biasa Bang ya. Dan yang penting juga ada komunikasi ya Bang antara owner kemudian antara karyawan, jadi bisa saling sama-sama memahami. Betul. Ya ini luar biasa ya sahabat muslim, ini semangat yang perlu kita contoh ya, gimana Bang Heru dengan usahanya dengan timnya 7 tahun ditambah lagi masa pandemi 2 tahun berjalan belakangan ini juga, ini tentunya sangat berat untuk bisa fight bertahan, tapi dengan niat kemudian dengan komunikasi yang baik juga dengan tim ini bisa tetap terus bertahan dan mudah-mudahan bisa melewati masa pandemi ini. Nanti di segmen ketiga kita akan dengarkan nih dari Bang Heru langsung ya, yang juga terlibat memproduksi oseng-oseng mercon. Apa sih oseng-oseng mercon, seperti apa produksinya dan lain-lain. Setelah jeda kami akan kembali untuk Anda. Tetap di program 60 Menit.
Ya, sahabat keluarga muslim, kita kembali lagi di program 60 menit ya. Masih bersama saya, masih bersama Bang Heru. Kita masih bahas putar usaha yang dilakoni Bang Heru ya, yaitu oseng-oseng mercon. Ini ada yang menarik loh sahabat keluarga muslim, di depan saya ini. Kalau Anda lihat ini bukan vas bunga ya. Ini merupakan satu kemasan yang dikreasikan oleh Bang Heru dan tim yang pastinya untuk menunya dari oseng-oseng mercon. Ini gimana ceritanya nih Bang? Ya, ini berawal karena kita juga melihat banyak pemerintah-pemerintahan yang menggunakan wadah packaging yang unik, sudah itu yang go green lah ya istilahnya ya. Makanya kita membuat suatu kemasan buah karya tangan ya. Cuma memang ini kalau untuk di Sumatera Utara sangat susah. Jadi kita kalian juga membeli dari ini berarti pesan Jawa juga ya? Oke. Apalagi ditambah dengan keadaan sekarang online begitu gak banyak ya, jadi lebih gampang gitu. Ini namanya krongso. Krongso. Ini dari bambu ya Bang bambu, ya, yang betul, disulam betul. ya, yang dianyam. Oke, berarti kalau misalkan kemarin Amang menggunakan kemasan ini ketika menjual produknya. Ini gimana? Dimasukin ke dalam gitu nasinya? Ya, nasinya dimasukin ke dalam. Memang kelihatannya kecil, tapi nanti kalau sudah ada bahannya bisa ngembang dia. Nah, unik sekali ya. Sebenarnya bisa jadi cocok jadi untuk juga hadiah. Nah, jadi ibaratnya kalau misalnya ada pembeli, pelanggan kita yang akhirnya setelah selesai makan bisa digunakan lagi ini sebagai vas atau apa ya kan? Bahkan tempat lampu pun bisa ya nah gitu. Oke. Nah, ini sendiri Bang biasanya apa aja isinya yang isinya dalam? Kita membuat namanya paket. Di situ ada namanya oseng mercon ayam, ada juga yang oseng mercon nasi, oseng mercon ayam atau nasi dengan oseng mercon ayam plus cumi di situ gitu. Namanya paket kreasi krongso. Oke, jadi bentuknya aja yang kecil seperti ini. Ini, tapi yang dimasukin, bisa jadi ngembang. Ya? Oke. Nah, ini oseng mercon SMA. Ya. Apa ini maksudnya SMA, Bang? SMA itu siap makan alhamdulillah. Siap makan alhamdulillah. Luar biasa. Awal pertama berdiri oseng merconnya SMP dulu. Siap makan pulang. Iya betul. Supaya sudah naik ya. Iya, naik kelas ya, sudah lulus. Siap makan alhamdulillah. Sekarang SMA. Oke. Nah, tadi seperti yang tadi saya bilang sebelum kita jeda ya. Untuk proses pengolahan oseng mercon sendiri mungkin Abang bisa ceritain gimana sih, kemudian itu bisa tahan berapa lama dan cocok dimakan tuh pakai apa aja gitu. Jadi alhamdulillahnya sambal ini sepertinya cocok untuk semua lauk. Semua lauk. Dicocol pakai apa aja, ya, gorengan tempe juga bisa ya. ya. Karena memang ada juga oseng mercon tahu tempe kita buat, telur dadar juga bisa semua. Dan kelebihannya lagi bahwa sambal kita ini istilahnya nggak digiling, nggak di blender ya. Memang pakai tangan. Betul, digiling pakai tangan. Pokoknya masih memang menggunakan tenaga manual seperti itu. Jadi rasanya pun betul-betul khas gitu. Beda dengan istilahnya yang cabenya harus digiling ya, giling semacam-macam itu. Terus setelah sambalnya pun juga digoreng segala macam cabenya dibuat itu jadi sambal oseng pedas. Nah, cara penyajiannya pun misalnya ada lauk misalnya ayamnya pertama kita goreng dulu, baru setelah itu dimasukkan dalam ditumis lah. Berarti ditumis sama sambalnya bukan terpisah tadi yang Abang sebut ya. Setelah ayamnya dimasak ya kan, digoreng baru kita masukkan, atau lebih enak juga biar meresap digeprek juga ayamnya. Biar hancur ya, remuk. Kalau dulu ada juga permintaan minta disuir, macam-macam ya. Cuma lama-lama kita juga agak susah ya suir ya, lama gitu. Jadi praktis kita geprek aja, baru kita tumis dengan sambelnya di situ. Nah, apinya yang digunakan apa? Biasanya kan kalau lebih menarik itu Bang kita pakai tungku kayu gitu. Kalau ini pakai kita pakai kompor biasa. Kompor biasa, ada ngaruh ya. Ada ngaruh gitu sih. Oke. Kalau untuk harga masih terjangkau ya. Untuk nasi oseng mercon ayam tuh sama nasi cuma 15.000. 15.000. Itu ayam lauk. Ya, ayam. Yang mungkin yang mahal adalah dengan seafood. Ya kalau memang kalau di Medan ini memang seafood itu serba mahal ya. Apalagi sekarang jarang orang melaut ya kan, nelayan jadi naik semua. Paling favorit Bang di sini apa tuh menunya? Biasanya memang oseng mercon ayam sih. Sama oseng mercon kikil. Kikil ya.
Karena memang basic awalnya dulu kikil dulu. Oke, awalnya kikil. Pengembang. Lalu kalau misalkan ya ada orang yang ingin oleh-oleh, mau kasih keluarga di luar kota gitu, ada nggak yang pakai kemasan dan dia awet gitu, kalau Bang? mungkin lauknya hampir semua bisa ya beli kan. Mungkin bisa dibawa itu adalah sambelnya. Kita juga produksi sambel gitu. Oke, dijual sambelnya aja berarti. Iya, betul. Sambelnya itu kalau satu botol berisi kurang 200 gram itu harganya 30.000. 30.000. Dan itu bisa bertahan disimpan bisa sampai 2 minggu lah. Saya yakin. Yang spesial Bang, bahan yang spesial dari oseng mercon ini apa sebenarnya yang membuat wah ini nikmat banget gitu sambal mercon? Saya pikir ya karena pedasnya ya. Dan bahan-bahan memang ternyata di Sumatera Utara ini banyak sekali bahan-bahan baku yang gampang diperoleh sebetulnya. Jadi kita nggak usah khawatir dengan keadaan yang harus dari Jawa atau apa. Ternyata di daerah kita sendiri bisa dipenuhi gitu loh. Banyak ya. Dari cabenya seperti itu. Memang lebih terasa adalah dari sambelnya sih. Dari berbeda. sambalnya. Oke. Nah, kalau misalnya ada pelanggan atau pembeli langsung ketika dia beli order oseng-oseng ayam oseng-oseng mercon misalnya. Ya, oseng mercon. Nah, apakah oseng-oseng merconnya itu fresh atau yang sudah lama kita olah lagi? Jadi memang sesuai dengan permintaan, ada pembelian baru kita olah di situ. Jadi fresh ya. Bang, ya? Kecuali Luar sambal ya. biasa. Sambal memang sudah standby dan juga lebih bisa tahan lama. Jadi tinggal ditumis. Oke, luar biasa. Pada saat ada pesanan baru kita jadi betul-betul siapkan. fresh, orang makannya tuh benar-benar selera gitu Iya, ya. betul. Oke, Bang, untuk bahan bakunya sendiri, cabai bencong tadi ya, Iya. itu satu hari kalau dibandingkan masa sebelum COVID dan COVID itu sekarang habis berapa? Kalau sekarang paling banyak ya. Paling banyak itu mungkin cuma 2 kilo. 2 kilo. Paling banyak itu. Kalau dulu permintaan. sampai? Mungkin bisa lebih, bisa sampai 5 kilo pun. Tapi kalau untuk 2 kilo cabai bencong itu banyak loh, Bang. Iya, Ya? memang ya. Memang salah satu tantangan dari oseng mercon ini apabila harga cabenya naik, wah itu yang luar biasa. Iya, Cara iya. ngaturnya ya, karena memang andalannya adalah sambelnya. Iya, tapi kalau sekarang harga cabai masih stabil ya? Masih terjangkau lah. Terjangkau ya. Walaupun sekarang udah mulai agak naik ya. Ya, karena udah mau tahun baru ya Bang. Iya, Biasa begitu betul. tuh ya pedagang ya. Ada momen-momen hari besar Seperti itu. udah duluan nih Iya, naiknya iya. merangka gitu ya. Betul. Oke, Bang, kalau dari 2 kilo cabai tadi, kira-kira itu bisa untuk berapa porsi? Kurang lebih kalau 2 kilo mungkin bisa sampai sekilo aja lah ya. Sekilo tuh bisa sampai 50-60 porsi sih. Oke. Betul. Berarti luar biasa juga penjualannya per hari Iya. ya Bang ya. Tertutupi lah untuk biaya operasional Iya, ya, untuk gaji betul, karyawan gitu. Itu untuk cabainya. Kalau untuk yang bahan-bahan lain, Bahan lainnya ya paling ya bawang segala macam lah seperti itu. untuk Sama bahan lauk ya. lauknya ayam berapa Ayam. kilo per hari? Ayam karena kita sifatnya seperti model ayam penyet ya. Hmm. Memang ada beberapa juga di online tuh paketnya pakai ayam potong itu bisa sekitar, memang nggak banyak sih, cuma kadang bisa sekitar 15-an ekor ya, atau 15 itu berarti berapa puluh porsi. Sekitar 60-an porsi juga sih, ngikutin jumlah sambal aja. Memang fluktuatif sih. Gitu. Oke, nah ini berarti sahabat keluarga musik kita udah belajar banyak ya sebenarnya dari Bang Heru ini, bagaimana dia melewati proses, kemudian dia juga bisa memainkan banyak menu akhirnya yang tadi bisa dikombinasikan dengan oseng-oseng merconnya tadi begitu ya, dan luar biasa sebenarnya peminatnya juga luar biasa dari oseng-oseng mercon ini. Bang, mungkin Abang bisa sampaikan juga kepada sahabat keluarga muslim di rumah. Kalau nih sahabat keluarga muslim di rumah sekarang ini nggak punya ide, ingin memulai usaha gitu ya, kemudian bingung harus mulai dari mana, mungkin Abang bisa bagikan ke mereka, tapi nanti di segmen terakhir sambil kita icip-icip juga gimana sih rasanya oseng-oseng mercon ini begitu ya, ya. Oke. Siap ya Bang? Siap. Nanti sahabat keluarga muslim di segmen terakhir, jangan kemana-mana, tetapi program 60 menit.
kita sudah sampai di segmen terakhir. Kita akan mencoba seperti apa sih rasanya dari nasi oseng mercon ini dan seperti apa tampilannya ya. Nah, sebentar lagi Bang Heru kebetulan lagi mengolah tadi di belakang. Kita tunggu dia hadir nanti membawakan nasi osengnya seperti apa ya. Nah, mungkin sahabat Keluarga Muslim Anda penasaran seperti apa? Apakah tampilannya itu seperti yang kita pikirkan ya? Kalau saya mikirnya tuh oseng-oseng mercon itu nasi itu seperti ada tumisan-tumisannya, kemudian full dengan cabai gitu ya. Pasti juga kita penasaran, sama-sama kita tunggu nih Bang Heru membawakan hidangannya untuk kita semua, untuk saya yang pastinya sahabat komisi mungkin hanya bisa menyaksikan di rumah dan penasaran gitu ya. Oke, kita tunggu Bang Heru. Oke. Ini Bang Bro. Silakan Bang Heru, terima kasih Penampakan dari banyak ya. oseng mercon ayam. Oke, wah sepertinya benar tebakan saya ya. Jadi memang full cabai. Nah ini ayamnya Bang ya, ayam yang Betul, digoreng. ayam digoreng, terus Oseng dengan sambalnya. sambal osengnya, Oke, iya. nasinya ada lalapannya. Ini seperti ayam penyet juga tampilannya. Iya, secara betul, umum betul, ya. betul. Cuma bedanya memang ini Dari full sambal. banget. Oseng, wah ini pedas sekali ini sepertinya. Memang cocok ini untuk sahabat keluarga muslim yang suka dengan makanan pedas, khususnya tadi yang dibilang Bang Heru bahwa orang Medan itu sukanya dengan makanan-makanan pedas, ini cocok sekali. Untuk makanan musim hujan juga cocok tuh. Wah, cocok Bang. Ini yang mungkin juga Demam. agak demam ya, supaya keluar keringat ini cocok. Bang, ini saya cicipi ya, Bang. Silakan, ya. silakan, Ini tadi silakan. langsung Abang masak ya, Bang? Iya. Ini Bang, kalau untuk masak kayak ini ayam oseng mercon ini, berapa lama untuk Abang bisa mempersiapkannya untuk satu porsi? Paling lama sih 15 menit ya. 15 menit. Tapi biasanya lebih cepat. Tergantung kalau lagi rame aja. Terus kalau misalnya ini kan kebetulan ayam ya, variannya kan banyak ya Bang ya lauknya ya. Ada seafood juga. Ada seafood, ikannya nila. Ada ikan juga begitu. Nah, ketika misalnya ada yang pesan ayam, ya kan, prosesnya apa dulu? Prosesnya pertama ya pasti akan pematangan dari lauk dulu. Ayamnya Ya, berarti ayamnya digoreng dulu. Ada bumbu khususnya ayamnya? Ya biasa ayam diungkep biasa, sama seperti bumbu ungkep ayam penyet segala macam. Ya. Setelah itu digoreng, setelah siap matang, kita lakukan kayak biar lebih meresap, digeprek ayamnya. Berapa lama? Nggak lama sih, paling sekitar 5 menit. 5 menit. Oke. Baru siapkan sambalnya ya untuk ditumis. Ditumis. Itu tumis berapa lama? Tumis nggak lama sih, paling sekitar 2 menitan. Karena kalau kelamaan takut gosong juga, iya gitu. Tinggal dimasukkan. Karena pada dasarnya sambal juga sudah matang ya kan. Cuma memang butuh proses pemanasan dan pencampuran dari lauknya. Oke, kita coba ini Ya. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat keluarga muslim ya. Pedes, pedes ya bang. Pedas tapi enak banget. Enak banget. Memang saya kebetulan nggak bisa pedas terlalu pedas ya, tapi ini untuk orang yang suka pedasnya enak, pas. Alhamdulillah. Ini pure cabai bencong tadi ya bang? Iya, Yang cabai warnanya memang bencong. warna hijau. Iya, berwarna hijau. Jadi warna merah nggak Bukan, nggak ada, digunakan nggak sama ada. sekali. Dan bawang merah dan bawang putih. Wow, ini langsung bedak. Pedas ya. Luar biasa, mantap. Minum. Nah bang, ini mungkin sambil ngobrol ya bang ya. Iya. Mungkin abang bisa sampaikan juga ke sahabat keluarga muslim di rumah soal bagaimana tadi abang bisa bagikan ilmunya untuk sahabat keluarga muslim di rumah yang mungkin sekarang bingung mau usaha apa, terus mulai dari mana. Abang mungkin silahkan bisa bagikan. Oke, pada dasarnya kita sharing aja bahwa kalau memang kita ada rezeki atau lebih ingin melakukan usaha atau mungkin memang mau hijrah ya kan dari pekerjaan lama yang memang tidak sesuai dengan ajaran kita, bisa melalui dengan cara berdagang kuliner. Yang dilakukan ya pertama ya sesuai dengan hobi kita atau kemampuan kita. Dalam hal misalnya kita juga punya hobi masak, kita coba mungkin. Ya paling gampang mungkin ada usaha yang rata-rata umum. Tapi kalau memang mau sesuatu yang unik, ya kita harus mencari suatu strategi yang memang berbeda di antara yang lain seperti itu. Ya kembali terus juga mengikut kayak semacam apa ya,
pelatihan-pelatihan, iya, ada istilahnya ada mentor yang bisa membimbing seperti itu. Tapi kalau memang tidak ada dana, kadang-kadang pelatihan itu butuh dana juga seperti itu. Cukup dengan mungkin sharing dengan kawan-kawan yang memang sudah mulai melakukan pedagang. Syukur-syukur kita bisa diberikan ilmunya, ya kan, belajar di situ. Insya Allah sih kalau namanya hijrah pasti ada jalan lah. Soal bagaimana bisa bertahan Bang dalam situasi sulit juga mungkin bisa disampaikan ke sahabat Korea. Yang pasti ya memang dalam kondisi seperti ini adalah kita banyak bersabar sih Bang. Betul, dengan kondisi seperti ini ya bersabar, serahkan semua itu pada Allah, khususnya jangan yang macam-macam lah, pernik-pernik segala macam yang memang tidak sesuai dengan ajaran kita Rasulullah. Ikuti aja dengan lurus, banyak-banyak berdoa, seperti itu sih. Karena sesuatunya kita lebih minta kepada yang lebih besar, ya, maha besar atas segalanya gitu itu. Selama ini itu aja. Terakhir nih Bang, mungkin pertanyaan dari saya. Apa makna kesuksesan bagi seorang Bang Heru? Bagi saya, suksesnya itu pertama bisa bermanfaat sih bagi orang lain. Kalau saat ini saya berdagang, alhamdulillah saya punya anggota yang bisa juga memberikan pekerjaan kepada mereka, memberi rezeki pada keluarga mereka, seperti itu. Kalau lebih juga bisa dibawa lebih, seperti itu. Yang paling ya pasti ya, jangan kita memikirkan hanya dunia aja, tapi juga akhirat. Mungkin seperti tadi kita sempat bincang-bincang, kita juga ada kegiatan-kegiatan sosial lainnya, itu bagus juga, bisa diikutin, juga menambah wawasan, ya, teman, saudara, seperti itu. Itu sih Bang, bagi saya kesuksesan bisa bermanfaat bagi orang banyak. Masya Allah, luar biasa ya sahabat Korea Muslim ya. Bahagia versi Bang Heru adalah bisa bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih Bang waktunya, dan terima kasih banyak sekali ilmu dan inspirasinya untuk kita di kesempatan kali ini semua. Sahabat Korea Muslim, mudah-mudahan bermanfaat dan Anda bisa banyak mengambil hal positif dari Bang Heru untuk bisa Anda terapkan, kita terapkan semua dalam kehidupan kita sehari-hari dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik dari waktu ke waktu. Terima kasih sekali Bang waktunya, terima kasih sekali Bang. Ini nasi ayam oseng-oseng merconnya luar biasa mantap. Dan bagi Anda sahabat Korea Muslim yang ingin juga mencicipi, warga Medan khususnya ya, yang ingin, silakan datang langsung di belakang dari rumah sakit ada Malik, depan gedung pavilion. Di belakang gedung pavilionnya. Jadi nanti ada tuh di situ spanduknya. Oseng-oseng mercon. Terima kasih sekali lagi, dan akhirnya saya mewakili seluruh kru dan kerabat kerja yang bertugas hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pedas.